Sakti, Kamis kemarin, satu komodo jantan di KBS itu mati. Betul. Nah, semoga saja 31 telur komodo tadi berhasil menetas dan tumbuh dengan sehat ya. Mudah-mudahan Bella ya. Apalagi memang hewan endemik Indonesia ini sekarang makin langka. Iya. Di alam liar saja ini jumlahnya sudah kurang dari 5.000 ekor loh. Betul, moga-moga aja atas kesadaran bersama hewan langka ini tidak lantas menjadi hewan punah ya Sakti Betul. ya. Tapi ini sebenarnya untuk melihat komodo sendiri kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Pulau Komodo atau Pulau Rinca kok. Di Jakarta juga bisa. Di Jakarta juga bisa di Museum Iya. Komodo maksud kamu, di Taman Mini Indonesia Indah. Iya benar banget Sakti. Nah ini selain komodo, museum dan taman reptilia ini juga punya 600 koleksi reptil. Museum Komodo dan Taman Reptil menampilkan ratusan jenis reptil dari seluruh Indonesia. Seperti namanya, komodo adalah primadona di sini. Kebetulan saya datang tepat saat dia hendak diberi makan. Daging segar berupa ayam hidup adalah sumber pangan utama semua reptil karnivora. Dalam seminggu, komodo dan buaya di sini bebas menyantap 6 hingga 8 ayam. Bagi yang punya cukup nyali untuk berada lebih dekat dengan sejumlah jenis reptil, silakan mampir ke Taman Sentuh. Ya, gimana rasanya, senang atau gimana? Ya seneng, tapi takut. Ntar kalau digigit. Taman Sentuh merupakan salah satu atraksi paling menarik minat pengunjung. Kalau untuk tiap hari di sini kita punya areal namanya Taman Sentuh ya. Jadi pengunjung bisa pegang kura-kura, terus ular, bisa foto bersama gitu. Kadang juga tidak menutup kemungkinan kita juga bisa nyentuh komodo gitu, tetapi tetap pendampingan oleh kipernya ya. Berinteraksi dengan aneka satwa bertampang purba, suguhkan pengalaman seru sekaligus menegangkan. Di Museum Komodo, kamu bisa kenalan dengan Bima, komodo yang umurnya 22 tahun. Komodo sebenarnya bukan binatang yang berbisa, tapi mereka mempunyai air liur yang penuh dengan bakteri. Untungnya, di sini mereka diberi makan ayam dan kelinci yang bersih, jadi jangan khawatir, walaupun tetap menyeramkan. Di area taman seluas 1 hektar ini, pengunjung bisa menjumpai 200 ekor satwa dari 50 spesies. Taman Reptilia yang dibangun pada tahun 2001 ini menempatkan koleksi reptil di berbagai kandang di area museum. Selain komodo dan buaya, ada pula biawak, iguana, ular sanca, dan kawanan ular berbisa. Beberapa ruangan sengaja didesain dengan pencahayaan temaram mengingat sejumlah jenis ular punya sifat mudah stres hingga dapat melukai dirinya sendiri. Meski museum belum disentuh fasilitas canggih, para pengunjung cukup terhibur tak terkecuali wisatawan dari luar negeri. Yang paling berkesan sih di saya sama adik-adik saya sih ular. Karena kita sebenarnya takut sama ular, geli gitu ya. Cuman pengen megang gitu, itu aja sih yang berkesan. I really like how real it is. You get to see all the animals eating things and get to touch them and be up close, so it's great. Tak hanya dihuni reptilia hidup, Museum Komodo yang sudah berdiri sejak 36 tahun lalu ini juga punya 500 ekor hewan yang telah diawetkan. Semua ditempatkan dalam diorama yang tertata apik. Museum Komodo dan Taman Reptilia tak mudah terlewat, terutama karena bangunan museum yang sengaja didesain menyerupai komodo. Hal ini pula yang membuat wisatawan tergoda mengunjunginya. Komodo itu kan binatang endemik Indonesia, jadi hanya Indonesia yang punya. Mereka tidak punya di luar sana gitu, jadi penasaran dengan komodo, apalagi untuk Jepang ya, karena mereka menganggapnya itu nenek moyang mereka. Museum Komodo dan Taman Reptilia buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Cukup membayar tiket masuk seharga Rp15.000, mempelajari aneka reptil pun dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Wibisono Notodirjo, Radio Fadil melaporkan untuk NET.